Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi berada di Desa Trangil, Kecamatan Mantingan. Di sini terdapat suatu fenomena alam yang mungkin dari dulu sudah terjaga sampai saat ini. Di belakang saya ada batu lintang, yaitu kalau secara geologi batu lintang tersebut merupakan batuan kalsit. Batuan kalsit yang terendap di daerah sini, yang dulunya ini sebuah dataran tinggi kemudian mengalami pendangkalan karena mayoritas mata pencaharian di sini, masyarakat sini adalah pandai batu. Jadi masyarakat sini mencari batu lintang sebagai bahan baku pembuatan bangunan rumah seperti beton, campuran beton, karena kandungan dari mineral batuan kalsit sendiri ini merupakan campuran yang sangat bagus untuk bahan bangunan beton, karena agregatnya sendiri memiliki agregat yang sangat kuat untuk campuran bahan bangunan beton. Kemudian mengalami pendangkalan karena mata pencaharian tersebut kemudian sampai habis, tinggal tersisa satu batu lintang yang mungkin kononnya menjadi ikon sejarah Desa Mantingan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Penampakan fenomena batu lintang sangat besar sekali di belakang saya. Nah, ini contoh batuan lintang yang berada di sini. Ini merupakan kandungan kalsit. Nah, mungkin seperti ini. Masih banyak di daerah sini batuan lintang seperti ini. Tapi masyarakat sini sudah tidak mencari batuan lintang ini sebagai bahan bangunan karena sudah berbeda era zaman, yang sekarang mungkin bahan bangunan menggunakan semen, dan kemudian mata pencaharian yang ada di sini, masyarakat sini mayoritas adalah sebagai petani. Mungkin di belakang saya ada seorang bapak-bapak yang lagi menjadi petani, pencarian petani. Kemudian di tempat ini ternyata masyarakat Desa Trangil, Kecamatan Mantingan ini membuat alokasi tempat ini menjadi alih fungsi lahan sebagai tempat potensi wisata. Karena wisata di sini, desa sini merupakan desa yang menjadi sejarah nama Desa Mantingan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tempat ini dialokasikan menjadi tempat wisata. Masyarakat sini mempunyai potensi di bidang wisata karena ada sebuah batu lintang tadi. Batu lintang tadi menjadikan ikonik di sejarah Mantingan. Kalian bisa cek di Jelajah Mantingan, kurang lebih seperti itu. Ini kan cerita turun-temurun ya, Mas. Ya. Saya juga dapat cerita dari orang tua Ya, yang dulu. Itu sampai di sini itu kan Bengawan situ airnya ada melintang batu ke seberang sana. Jadi airnya itu bergelombang. Pas lewat sini perahunya itu montang-manting gitu, Mas. Montang-manting, jadi di sini daerah ini dikasih nama Mantingan. Mantingan kan? Dari awalnya montang-manting itu tadi ya. Perahu yang montang-manting yang di ya itu perahu itu sebenarnya bukan dari Mbah Jogoro, karena Mbah Jogoro di sini lari di sini buka kebun di daerah sini, menanam tanaman sayuran atau apa sembarang yang di sini kan. Terus ada dari keraton Jogja itu mau ke mana? Ke Madura itu dia tuh lewatnya kan sini, lewatnya jalurnya air, Mas. jalurnya air ya. Nggak ada jalur darat Iya dulu. Tahu kesini sama pengawalnya mungkin juga nggak banyak, katanya juga berapa orang itu. Sampai di sini kan montang-manting perahunya. Terus karena perahunya montang-manting, takut barangnya nanti gimana yang ada di perahu itu, berhenti di bawah sana. Setelah berhenti di bawah sana, dari pihak keraton
Solo. Heeh. Entah Solo entah Jogja ya, pokoknya di sekitar itulah. Nah, Solo kalau nggak keliru itu. Nah itu berhenti di sana dan lihat ada asap kebun. Padahal ini kan hutan. Iya, ini hutan ya. Ini kan hutan belantara. Kok ada asap di sini lah. Dia naik di situ kan dia ketemu sama Mbah Jogorogo itu. Dan Mbah Jogorogo itu di sana nanam sayuran, dan terus di situ disuguhin diwel sama dijamu selama beberapa hari di situ. Lalu sang raja itu bilang saya mau melanjutkan perjalanan, kali mainlah ke tempat saya. Tempat saya itu ada pohon beringin kembar di depannya, di daerah sana. Dia melanjutkan perjalanan lagi. Setelah itu beberapa waktu kemudian Jogorogo itu pergi ke keraton. Kan nggak tahu, sedangkan raja yang kesini itu nggak berpakaian seperti raja. Dia berpakaiannya kan seperti ya rakyat biasa. Jadi nggak tahu kalau beliau itu adalah raja. Setelah main ke sana, sampai sana itu dia bingung tempatnya seperti ini, karena dia itu diberi buah keris dari sang raja agar nanti bisa masuk ke tempatnya. Beliau tuh Mbah Jogorogo ke sana itu bawa nasi tiwul sama kodok wader. Itu selama bulan-bulan nasi itu sampai sana masih hangat. Sampai sana masih hangat ya? Masih hangat, seperti baru dimasak, bumbu sama daun pisang itu. Nah setelah itu, kok bisa panas ya, teko kene. Iki barang iki wong sekti tenanan. Iya. Setelah itu diajaklah beliau untuk membantu seperti kan dulu masih zaman penjajahan ya. Iya. Dia pulang ke sini punya anak namanya Hei kawan, lagu ini tercipta darimu, dariku, terminal berbagi rasa. Kartonegoro. Punya Yang anak kau rasa Kartonegoro. ku rasakan Ya, sama. Kartonegoro itu dihadiahi Marilah tanah sama satukan Raja ambillah itu Raja bagian Solo itu Ya. dikasih tanah di Gendingan jadi babat yang alas kau Gendingan alami dijadikan kabupaten. ku alami, melihat Nah, berbagi setelah itu dan menjalani yang indah. dia besar jadikan kabupaten di sana sebagai adipati, terus membantu melawan penjajah. Beliau itu punya kuda namanya kuda Sembrani Cakrowaja yang ini ya? nah ya itu kuburannya itu waktu pas melawan penjajahan itu kan karena ada kecurangan dari Belanda, maka beliau Kartonegoro itu diundang ke sana di Ngawi itu ternyata dia tuh dijebak. Sedangkan kalau Kartonegoro itu ada di tempatnya di kabupaten itu nggak bisa dikalahkan oleh Belanda. Jadi cara satu-satunya dari kabupaten itu dikosongkan agar Kartonegoro itu bisa keluar dari wilayahnya. Setelah pulang-pulang kan udah hancur semua itu. Ya. Terus Kartonegoro itu kalah dan dibawa lari oleh kuda Sembrani. Kata konon dulu kan bisa terbang, Iya. jadi langsung terbang. Dibawa pulang terbang. Nah itulah Sembrani. Jadi di sini daerah ini kan termasuk banyak cerita dari yang beliau, bukanlah apa yang kelihatannya ada sejarahnya dari dunia. Nah, itu kurang lebihnya gitu. Kalau saya kan baru hanya dengar-dengar, mungkin banyak sesepuh-sesepuh yang lebih tahu sebenarnya.
Saya hanya sepenggal kisah aja. Ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu kalau dilihat dari secara sosial budaya. Ternyata Batu Lintang ini memiliki sejarah yang sangat unik. Ya, sejarahnya dari Desa Manian sendiri. Itu kalau kita lihat dari zaman-zaman dahulu, emang di sini konon ada cerita-cerita yang menjadi sebuah sejarah di Mantingan sendiri, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian dari Mas Ledeng sendiri membuat tempat ini menjadi alih fungsi lahan sebagai potensi wisata. Nah, potensi wisatanya yaitu wisata sejarah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Ledeng ya, yang sebagai narasumber dari masyarakat ini. Kurang lebihnya mohon maaf.